Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penawaran mengenai jasa pembuatan aplikasi sekolah berbasis mobile. Langsung saja di bawah sini ada logo dari perusahaan saya, yaitu yang bernama Roundup. Di sini ada logonya. Lalu di bawahnya ada nama pembuatnya, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafi Auliarjani Lutfi, dengan NPM 2008 10161. Selanjutnya di bawahnya di sini ada nama PT saya, yaitu PT Roundup Company Limited. Di halaman selanjutnya ada kata pengantar, karena di sini aplikasi sekolah berbasis mobile, maka kata pengantar ini ditujukan kepada Bapak atau Ibu pimpinan sekolah. Berikut ini isi dari kata pengantar saya. Lalu di bawahnya di sini ada tanda stempel perusahaan dan tanda tangannya. Di halaman selanjutnya ada daftar isi, mulai dari kata pengantar, lalu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi produk, bab ketiga penutup, dan daftar pustaka. Di halaman selanjutnya ada yang pertama bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang yang berisi pada zaman era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi sangatlah pesat. Informasi dapat kita ketahui dengan mudah. Semakin banyak situs-situs web di internet sebagai wadah informasi secara global yang tidak mengenal waktu dan tempat, menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Terutama pada situasi pandemi saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Banyak sekolah-sekolah yang memanfaatkan website dan aplikasi dalam melakukan pembelajaran. Website dan aplikasi merupakan media tercepat dan terluas untuk mengabarkan informasi. Website dan aplikasi dapat menyajikan berbagai informasi profil lembaga pendidikan, profil komunitas, kegiatan organisasi, media berbagi pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu, kebutuhan akan software dan program aplikasi berbasis web atau mobile sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebuah lembaga pendidikan, di mana proses pembelajaran akan semakin terbantu dan lebih efektif juga efisien. Dengan demikian, sekolah ataupun lembaga yang memiliki aplikasi sendiri cenderung dianggap lebih berkredibilitas. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kami dalam pembuatan aplikasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi dan materi pembelajaran sekolah dapat diperoleh dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, meningkatkan kredibilitas sekolah di mata masyarakat, khususnya orang tua murid, dalam kesungguhan meningkatkan kualitas pendidikan, walau dalam situasi pandemi. Dan yang terakhir, lebih mudah memantau dan mengontrol kegiatan murid dan guru. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Roundup Company Limited. Di sini ada alamatnya yaitu Jalan Kebenaran nomor 99, Surabaya, Indonesia. Di sini ada nomor teleponnya, lalu ada emailnya juga, dan PWP. Nah, PT Roundup Company Limited didirikan pada tanggal 19 Desember 2019. Jasa pembuatan software menjadi bisnis utama kami. Kami juga bergerak dalam pelayanan pembuatan website, aplikasi berbasis mobile, desain grafis, dan pelatihan dalam bidang pemrograman berbasis website dan Android. Moto kami sendiri, perusahaan kami sendiri adalah Your Satisfaction is Our Pleasure, atau kepuasan Anda adalah sebuah kenikmatan bagi perusahaan kami. Tim kami merupakan orang-orang yang sudah lama berada di dunia IT dan memiliki banyak pengalaman. Selanjutnya di sini ada produk dan layanan dari perusahaan kami. Yang pertama ada website development, memberikan pelayanan jasa perancangan dan pembuatan aplikasi website, baik itu sebagai promosi usaha atau hal lainnya. Perancangan dan pengembangan aplikasi website bisa berupa perancangan aplikasi statik maupun dinamis. Selanjutnya ada sistem aplikasi mobile, memberikan pelayanan jasa perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis mobile, baik itu Android maupun iOS.
Lalu ada desain grafis, memberikan layanan pembuatan desain logo, iklan brosur, dan desain grafis lainnya untuk dijadikan bagian dari promosi perusahaan. Lalu yang terakhir ada pelatihan, memberikan pelatihan berbayar untuk kelas pemrograman web dan mobile. Pelatihan ini juga memberikan job guarantee kepada peserta pelatihan. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada bab kedua mengenai deskripsi produk. Yang pertama ada deskripsi produknya. Aplikasi yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi pembelajaran untuk sekolah di mana para siswa dan guru dapat mengakses aplikasi tersebut. Guru dapat memberikan tugas-tugas secara terstruktur dan rapi kepada muridnya. Para murid juga dapat melihat tugas yang diberikan serta materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Di dalam aplikasi juga terdapat absensi bagi murid dan guru. Para orang tua juga dapat melihat perkembangan anaknya walaupun di masa pandemi saat ini. Nah, fitur aplikasi yang ada pada aplikasi yang dibuat ini, yang pertama untuk adminnya memiliki hak akses seperti login admin, lalu ada dashboard, lalu ada data master, di mana data master ini berisi input jabatan, input kelas, input mapel atau mata pelajaran, lalu ada input jenis ujian. Lalu admin juga memiliki hak akses kepada pengguna, di mana admin dapat menginput data siswa dan data guru. Lalu admin juga dapat memiliki hak akses manajemen, seperti membuat jadwal mengajar, cek aktivitas mengajar guru, lalu ada bank soal, lalu ada input jadwal ujian. Admin juga memiliki hak akses untuk laporan, seperti cek ujian siswa, data guru, data siswa, absensi siswa, absensi guru. Dan yang terakhir, admin memiliki hak akses untuk pengaturan, seperti tahun ajaran, mengganti tahun ajaran, lalu memodifikasi identitas sekolah, atau menambahkan akun admin lainnya. Lalu pengguna yang kedua ada user untuk guru, di mana user untuk guru ini memiliki hak akses login guru. Lalu ada hak akses untuk menuju beranda. Lalu hak akses untuk melihat jadwal, seperti tambah materi, upload modul, input link video YouTube, lalu ada tambah tugas siswa, lalu juga bisa melihat daftar siswa. Guru juga memiliki hak akses untuk bank soal, seperti membuat soal ujian. Guru juga dapat mengakses jadwal ujian untuk membuat jadwal ujiannya. Lalu guru juga dapat mengakses hasil ujian untuk mengelola atau menginput hasil ujian siswanya. Dan yang terakhir yaitu pengguna yang terakhir yaitu siswa. Memiliki hak akses untuk login khusus untuk siswa, lalu bisa menuju beranda, lalu ada dapat memilih guru mapel, di mana dapat melihat materi atau tugas. Lalu yang terakhir ada memiliki hak akses untuk ujian, di mana di dalamnya ada lihat soal ujian dan penyelesaian ujiannya. Selanjutnya ada rencana alur pengerjaan. Perusahaan kami memiliki beberapa alur pengerjaan. Yang pertama ada requirement, konsultasi tim ahli kami mengenai kebutuhan proyeknya. Lalu ada desain, membuat desain dan prototipe untuk proyek klien kita. Lalu ada memorandum of understanding atau MOU, kesepakatan kontrak kerja pengembangan sistem. Lalu ada development, membuat sistem sesuai dengan desain yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tahap ini juga akan dilakukan testing sistem. Lalu ada launching, jika tahap sebelumnya itu development sudah aman, maka proyek akan dinyatakan selesai dan siap untuk di-launching. Lalu ada maintenance, kita juga menawarkan dukungan pemeliharaan aplikasi berdasarkan kesepakatan bersama. Berikut ini proses dan tahapan pekerjaan yang akan dilakukan
oleh tim kami untuk pembuatan aplikasi mobile sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis kebutuhan di minggu pertama. Di minggu pertama kami akan mengerjakan analisis kebutuhan, desain sistem, desain database, dan perancangan GUI atau mockup. Perancangan mockup ini dilakukan selama 2 minggu, yaitu pada minggu pertama dan minggu kedua. Setelah itu akan ada report progress yang pertama. Setelah report progress selesai, maka akan dilanjutkan implementasi GUI atau templating yang akan dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Setelah itu, setelah templating selesai, akan dilakukan coding. Coding ini dilakukan pada minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Setelah coding di pertengahan coding, yaitu pada minggu keempat, akan dilakukan testing yang pertama pada minggu keempat dan kelima. Setelah itu ada report progress yang kedua. Setelah report progress yang kedua selesai, maka akan dilanjutkan dengan revisi yang pertama, yang akan dilakukan pada minggu kelima. Setelah revisi yang pertama selesai, lalu akan dicoba lagi, yaitu testing yang kedua, pada minggu ke-6. Setelah testing yang kedua selesai, maka akan langsung di deployment. Setelah itu, berikutnya akan diadakan maintenance sesuai dengan kesepakatan. 6 minggu untuk pekerjaan pembuatan aplikasi. Jika klien menginginkan pekerjaan lebih cepat, kami dapat menambah jumlah tenaga pengembang, tapi akan ada sedikit perbedaan dalam anggaran yang telah diajukan. Nah, untuk pengajuan anggaran, untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi, kami mengajukan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk analisis kebutuhan. Biayanya bernilai 700.000. Lalu ada desain sistem, harganya 800.000. Lalu ada pemrograman, biayanya sekitar 6 juta. Lalu ada pengujian atau testing, biayanya sekitar 350.000. Lalu ada instalasi, biayanya sekitar 200.000. Lalu ada pelatihan, biayanya sekitar 350.000. Lalu ada pemeliharaan, biayanya sekitar 500.000. Lalu yang terakhir ada dokumentasi, biayanya sekitar 800.000. Jika kedelapan perincian ini ditotalkan, maka jumlah biaya yang akan diterima sebesar 9.700.000. Itu saja. Nah, berikut ini ada contoh aplikasinya. Yang sebelah kiri ada halaman loginnya, lalu yang sebelah kanan adalah halaman daftar akunnya. Di sini ada input NIS, lalu ada emailnya, lalu ada masukkan passwordnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, bab ketiga, yaitu penutup, di mana isinya sebagai berikut. Demikian proposal ini kami susun. Semoga dapat memberikan saling kesepahaman dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sekolah berbasis Android ini. Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerjasama di antara kita, baik dalam hal pembuatan aplikasi ini ataupun bidang pelayanan kami yang lain, untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Lalu ada stamp tanda tangan dari tim kami. Selesai. Sekian presentasi proposal penawaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.